Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, tuba fallopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubung ovarium ke rahim. Yang kedua, ada uterine pondus, adalah bagian atas rahim yang terletak di seberang serviks, yaitu untuk membantu melindungi janin, menyimpan hormon. Ketiga, ada uterus. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum melahirkan. Yang keempat, ada ovarium, adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan berukuran kecil terletak di kedua sisi rahim. Yang kelima, ada fimbriae, adalah tonjolan seperti jari yang di ujung tuba fallopi dan dekat dengan ovarium. Yang keenam, ada cervical canal, yaitu saluran berbentuk gelondong pipi yang menghubungkan rongga rahim dengan vagina. Yang ketujuh, ada endometrium, lapisan dalam rahim ini saat menstruasi. Yang ke-8 ada myometrium, adalah lapisan tengah. Lapisan tengah inilah yang akan mengembang saat kehamilan untuk mendorong bayi keluar. Yang ke-9 ada cervix, yaitu tempat mengalirkan cairan antara rahim ke vagina, memproduksi lendir untuk membantu mengeluarkan. 3. Melindungi rahim dari bakteri dan benda asing. Yang ke-10 yaitu perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya ada ovarium ligaments, yaitu penopang tipis seperti tali yang menempel pada ovarium ke rahim. Yang terakhir yaitu ada vagina. Vagina yaitu penghubung rahim ke vulva, keluarnya darah menstruasi, keluarnya janin, dan tempatnya masuk penis. Selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, yaitu berfungsi untuk memberikan bantalan untuk tulang kemaluan dan seni simisis pubis, tonjolan berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan lemak. Yang kedua ada klitoris, menutupi organ-organ genitalia serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang ketiga ada labia majora, yaitu bagian dan organ reproduksi wanita yang berfungsi melindungi organ reproduksi. Yang keempat ada uretal opening, untuk mengalirkan urin dan kantung kemih keluar tubuh. Yang kelima ada labia minora, yaitu lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut mengelilingi orifisium vagina. Seterusnya ada vagina. Vagina berperan dalam proses menstruasi, persalinan, dan kehamilan. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar feses dari tubuh. Yang ketiga yaitu alat reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama yaitu kandung kemih, adalah organ berongga berbentuk bulat yang menampung urin, berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada skrotum, adalah kantung kulit tebal yang mengelilingi dan melindungi testis. Yang ketiga ada kepala penis, adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut dan terdapat lubang saluran uretra. Yang keempat yaitu lubang penis, adalah muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat, adalah salah satu bagian dari organ reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi melindungi sperma. Selanjutnya ada uretra, adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin. Selanjutnya ada vas deferens, berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana zat tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Yang terakhir ada testis, adalah kelenjar reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Selanjutnya yaitu reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada ampula vas deferens, adalah ruang penyimpan air mani yang berbentuk dari bagian air vas deferens sebagai tempat penyimpanan air mani. Yang kedua ada kelenjar prostat, adalah kelenjar yang berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih pada pria, berfungsi untuk memproduksi air mani, menutup saluran kemih, mengatur aliran urin. Yang ketiga ada kelenjar Colliver, adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk bulat yang berada di bawah kelenjar prostat pada sistem reproduksi pria, yaitu berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu dalam reproduksi pria. Yang keempat ada epididymis, adalah saluran yang terletak di bagian belakang testis yang berfungsi menyimpan dan membawa sperma.
Yang keenam ada testis, adalah kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada vas deferens, adalah saluran sperma yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang dan epidermis ke uretra. Ada uretra, adalah sepasang tabung protot yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Fungsinya membawa urin dari ginjal kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih, adalah organ berongga dan elastis yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum keluar dari tubuh. Selanjutnya ada vesicula seminalis, adalah sepasang kelenjar yang menghasilkan cairan untuk membentuk air mani pria dari membantu kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya yaitu uretra, adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya jaringan erektil, adalah jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi udara. Yang terakhir ada glans penis, adalah kepala penis yang berbentuk seperti jamur, yaitu berfungsi untuk tempat keluar urin dan air mani. Periodem, guncangan saat berhubungan seks. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.